Baik, terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Kali ini saya Sarifah Sulaiman dan teman saya Marcelina Teresianaru akan memaparkan materi tentang mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia. Nah, yang kali ini kami bahas adalah tentang pemfokusan makna kalimat. Apa saja sih makna kalimat? Terus pemfokusan makna kalimatnya itu dibagi dari beberapa macam dan penjelasannya. Nah, itu akan dibahas satu persatu dalam materi yang akan kami jelaskan. Oke, baik, kita masuk pada pengertian. Jadi, materi pemfokusan kalimat adalah cara menonjolkan bagian kalimat yang dianggap penting, sehingga menjadi pusat perhatian pembaca atau pendengar. Pemfokusan kalimat bertujuan untuk mencapai komunikasi yang efektif dan efisien. Kemudian, ada pula prinsip pemfokusan kalimat. Yang pertama, subjek tata bahasa kalimat sama dengan subjek semantik. Yang kedua, subjek makna atau semantik sesuai dengan tata bahasa. Yang ketiga, menonjolkan informasi atau bagian informasi yang dianggap penting. Oke, jadi kita masuk pada upaya pemfokusan. Ada beberapa hal yang ada pada upaya pemfokusan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah intonasi, yang kedua partikel, yang ketiga kata keterangan, keempat konjungsi penegas, kelima permutasi, dan keenam kontas makna. Dari beberapa upaya pemfokusan kalimat yang saya jelaskan tadi, mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah tentang fokus dengan intonasi. Pemfokusan dengan intonasi lebih nyata dalam bahasa ragam lisan karena intonasi dapat dirasakan. Dalam ragam tulis, intonasi tentu tidak dapat didengar. Contohnya, bagian yang diberi intonasi dicetak tebal. Contoh yang pertama, ayah membaca koran di teras. Tekanan diberikan pada kata ayah, maka dalam kalimat tersebut yang membaca koran adalah ayah, bukan orang lain. Contoh yang kedua, ayah membaca koran di teras. Penekanan diberikan pada kata baca yang dilakukan ayah adalah membaca. Contoh yang ketiga, ayah membaca koran di teras. Penekanan diberikan pada kata koran, jadi yang dibaca ayah adalah koran. Contoh keempat, ayah membaca koran di teras. Tekanan diberikan pada kata di teras, maka membaca di teras bukan di tempat lain. Fokus dengan partikel. Nah, di sini partikel yang ada untuk menyatakan fokus adalah kata yang, serta gabungan kata pun dan kata lah. Aturannya sebagai berikut. Yang pertama, partikel yang ditempatkan di antara subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Contoh, Sarah yang pergi tadi pagi. Nah, makna kalimat tersebut lebih terfokus pada Sarah. Yang kedua, partikel gabungan kata lah yang ditempatkan di antara subjek dan predikat pada sebuah kalimat verbal atau kalimat adjektiva. Partikel gabungan kata lah yang lebih tegas daripada kata yang dibicarakan di atas. Contoh, merekalah yang telah membantu saya. Kalimat partikel gabungan kata lah biasanya diikuti oleh klausa penjelas yang diwakili kata bukan. Jadi, kalimat di atas menjadi merekalah yang telah membantu saya, bukan orang lain. Yang ketiga, partikel gabungan kata pun dan kata lah digunakan dengan aturan partikel kata pun
diletakkan pada subjek katalah ditempatkan pada akhir predikat yang berupa verba intransitif. Contoh, gadis itu pun keluarlah dari tempat penyekapannya. Yang ketiga, fokus dengan kata keterangan. Kata keterangan dapat digunakan untuk pemfokusan makna kalimat. Adalah kata memang, sebenarnya, sebetulnya, dan sesungguhnya. Contoh, memang dia sangat pintar. Fokus makna pada keseluruhan kalimat. Yang kedua, dia memang sangat pintar. Fokus makna pada subjek kata dia. Yang ketiga, dia sangat pintar memang. Yang difokuskan pada kalimat tersebut adalah makna pada sangat pintar. Yang keempat, fokus dengan konjungsi penegas. Nah, konjungsi penegas yang dapat digunakan untuk pemfokusan kalimat adalah kata bahkan, apalagi, dan lagi pula. Ketiga kata ini lazim digunakan di muka klausa kedua pada sebuah kalimat majemuk koordinatif. Contohnya, dia sangat sombong, bahkan untuk berkenalan pun ia tak mau. Yang kedua, ayah senang minuman manis, apalagi secangkir teh. Yang ketiga, kiranya lebih baik baju ini tersumbangkan ke panti asuhan daripada tak terpakai. Lagi pula, baju ini masih layak dipakai. Yang kelima, fokus dengan permutasi. Permutasi adalah pemindahan unsur kalimat ke posisi depan karena unsur tersebut ingin difokuskan maknanya. Dalam permutasi, unsur-unsur kalimat yang ingin difokuskan maknanya dipindahkan ke posisi awal kalimat. Yang pertama, pemindahan predikat. Kalau predikatnya berupa verba transitif, maka pemindahan predikat dapat dilakukan seperti, contohnya, keluar gadis itu dari penyekapannya. Yang kedua, kalau predikatnya berupa verba transitif, maka predikat beserta objeknya harus dipindahkan sekaligus dan diberi partikel. Katalah, partikel itu harus dirangkaikan dengan objek. Contoh, menulis suratlah dia kepada kekasihnya. Yang ketiga, kalau predikatnya berupa kategori adjektiva atau frasa adjektiva, maka predikat hanya bisa dipindahkan ke posisi awal kalau subjeknya bersifat khas atau berupa wujud tertentu. Contoh, kurus orang itu, berarti dari orang itu kurus. Yang keempat, kalau predikatnya berupa kategori nomina, maka predikat itu dapat dipindahkan posisi awal kalimat kalau subjeknya bersifat khas atau tertentu. Contoh, pegawai negeri sipil ayahku. Nah, kalimat asal ayahku pegawai negeri sipil. Yang kelima, kalau predikatnya berupa kata bilangan atau frasa bilangan, maka predikat itu dapat dipindahkan. Contoh, 5 juta rupiah gajinya. Kalimat awal, gaji 5 juta rupiah. Yang keenam, kalau predikatnya berupa frasa depan, maka predikat itu tidak dapat dipindahkan ke posisi awal. Contoh, ke perpustakaan temannya. Kalimat awal, temannya ke perpustakaan. Kemudian, pemindahan objek. Objek sebuah kalimat aktif transitif tidak dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat karena objek tersebut terikat erat dengan predikatnya. Jadi kalau mau dipindahkan harus beserta predikatnya. Contoh, yang pertama, membaca dongeng ibu itu. Kalimat awal, ibu itu membaca dongeng. Yang kedua, melompat tali adikku.
Kalimat awal, adikku melompat tali. Yang ketiga, pemindahan pelengkap. Pelengkap tidak dapat dipindahkan ke posisi awal karena tugas pelengkap itu melengkapi predikat. Jadi, pelengkap harus selalu berada di belakang predikat. Contoh, makan itu habis. Kalimat awal, habis makanan itu. Yang kedua, dokter menjadi pamannya. Kalimat awal, pamannya menjadi dokter. Dan yang keenam, fokus makna dengan kontraks makna. Nah, fokus makna dapat juga dilakukan dengan mengkontrakskan dua bagian kalimat. Bagian pertama merupakan suatu tindakan atau keadaan. Lalu, bagian kedua menyatakan kebalikan dari bagian pertama. Contoh, lumba-lumba mudah dilatih, kelinci sangat lincah. Yang kedua, jalan-jalan di kota penuh dengan rumah mewah, sedangkan di kampung-kampung halaman penuh dengan rumah kayu.